Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi umat hingga akhir zaman. Pernahkah Anda merenung sejenak, membayangkan bagaimana satu keputusan senyap di ruang diplomasi bisa mengubah wajah keamanan global hanya dalam beberapa minggu? Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kisah nyata. Dengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kabar-kabar penting dan menggetarkan seperti ini. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah babak baru dalam sejarah Timur Tengah. Ketegangan ini telah berlangsung puluhan tahun, kadang mereda, kadang membara. Namun sebuah peristiwa yang terjadi di awal bulan lalu kembali memicu bara yang selama ini dianggap telah padam. Sebuah serangan udara mengguncang pinggiran Damaskus, Suriah, area yang selama ini diyakini sebagai jalur logistik vital Iran dan sekutu-sekutunya. Beberapa anggota penting dari Garda Revolusi Iran dilaporkan tewas. Iran, tanpa ragu, menunjuk Israel sebagai dalang. Tapi seperti biasa, pihak Tel Aviv memilih diam. Tidak ada konfirmasi, tidak ada bantahan, dan yang menarik, tidak ada ancaman balik secara terbuka dari Teheran. Tak ada rudal, tak ada kecaman di mimbar PBB. Iran seolah memilih untuk membungkam amarahnya, namun dunia tahu, diamnya Iran bukan berarti menyerah. Diam kali ini terasa berbeda. Terlalu tenang, terlalu rapi. Seperti badai yang perlahan menyusun kekuatannya di kejauhan, beberapa media internasional mulai berspekulasi. Para analis militer mencium sesuatu yang tidak biasa. Bahwa Iran mungkin sedang mempersiapkan langkah yang tidak lazim. Bukan serangan terbuka, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih simbolis, lebih menghantam psikologis. Sementara itu, kehidupan di Israel berjalan seperti biasa. Bandara Internasional Ben Gurion tetap sibuk. Pesawat-pesawat lalu lalang, para pelancong melintas dengan tenang. Kepercayaan diri tampak tinggi. Sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan David Sling dipercaya mampu menangkal ancaman apapun. Tapi satu hal yang tidak disadari, musuh telah berubah cara bertempur. Iran tidak lagi bermain di ranah yang dapat diprediksi, mereka menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang tidak terdeteksi radar. Sesuatu yang bukan hanya menghancurkan, tetapi menyampaikan pesan keras, jelas, dan mengejutkan. Pagi itu, langit Tel Aviv begitu tenang. Bandara Ben Gurion berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada tanda bahaya. Suara koper diseret, anak-anak bermain di ruang tunggu, bisnis berjalan seperti biasa. Namun di langit biru yang tampak tenang, ada lintasan yang tak tertangkap kamera. Di ruang kontrol militer, radar mulai menangkap objek asing dari arah timur, cepat, presisi, dan dalam jumlah yang tak biasa. Alarm dibunyikan.
Sistem pertahanan aktif. Rudal pencegat dilepaskan. Namun serangan kali ini berbeda. Rudal-rudal yang datang tidak hanya cepat dan banyak, tapi juga canggih, menggunakan teknologi pengacau sinyal yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Beberapa berhasil dihalau, tapi sisanya menembus pertahanan. 3 titik utama dihantam hampir bersamaan. Ledakan pertama mengguncang menara kontrol, ledakan kedua meluluh lantakan landasan pacu, ledakan ketiga menghancurkan gudang bahan bakar jet. Dalam sekejap, bandara yang selama ini dijuluki sebagai salah satu titik paling aman di kawasan itu, berubah menjadi kobaran api dan puing-puing. Gambar-gambar kebakaran, suara sirene, dan warga berlarian segera menghiasi layar berita di seluruh dunia. Breaking news muncul di hampir semua kanal besar. Media sosial penuh dengan video dari warga dan staf bandara yang menyaksikan kehancuran itu secara langsung. Ketika semua sedang menebak-nebak siapa pelakunya, satu hal jelas, hanya segelintir negara yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan presisi seperti itu. Dan Iran adalah salah satunya, namun Iran tetap diam. Tidak ada klaim resmi. Tidak ada pernyataan. Hanya satu pesan dari media pemerintah yang mengutip sumber anonim, menyebut serangan ini sebagai jawaban pantas atas tumpahnya darah para syuhada. Tak ada kata perang. Hanya peringatan. Serangan ini mengguncang banyak hal sekaligus, ekonomi lumpuh, lalu lintas udara kacau, simbol keamanan Israel hancur, dan yang paling penting, kepercayaan publik goyah, ribuan penerbangan dibatalkan. Maskapai global menghindari wilayah udara Israel. Aktivitas diplomatik tertunda. Perdagangan ekspor-impor berhenti. Bahkan rapat darurat Dewan Keamanan PBB digelar hanya beberapa jam setelah kejadian. Semua pihak cemas. Apakah ini pertanda awal perang besar? Atau hanya satu babak dari permainan diplomasi baru? Israel kini berada dalam posisi sulit. Balas? Atau menahan diri? Di dalam negeri, tekanan dari publik meningkat. Warga menginginkan respons. Tapi militer tahu, satu langkah terburu-buru bisa memicu perang regional yang tak terkendali. Iran tidak menghantam warga sipil secara langsung. Mereka memilih satu simbol, bandara. Tempat yang mewakili ekonomi, koneksi global, dan rasa aman. Dengan satu langkah itu, Iran menyampaikan lebih dari sekadar kemarahan. Mereka menyampaikan dominasi baru hari keempat pasca serangan. Bandara Ben Gurion masih tertutup. Asap masih mengepul. Tim teknisi, militer, dan pemadam bekerja siang dan malam. Tapi yang rusak bukan hanya fisik bandara. Yang rusak adalah simbol, rasa tak terkalahkan, rasa aman, dan kepercayaan pada sistem pertahanan. Iron Dome selama ini dijual ke dunia sebagai perisai udara terbaik. Tapi kini, dunia bertanya-tanya,
Bagaimana sistem itu bisa ditembus? Para analis menyebut ini sebagai kekalahan moral terbesar yang dialami Israel dalam 2 dekade terakhir. Serangan itu bukan hanya tentang rudal, tapi tentang siapa yang memegang kendali baru atas permainan. Kini dunia menunggu. Apakah Israel akan membalas secara terbuka, atau justru menyusun strategi baru di balik layar? Satu hal pasti, peta kekuatan di Timur Tengah telah berubah. Dan itu bukan karena perang besar, tapi karena satu serangan presisi yang disusun dengan dingin, tanpa suara, tanpa deklarasi, tapi menggetarkan dunia. Hari kelima pasca serangan, kota Tel Aviv belum benar-benar pulih. Jalanan masih dipenuhi pos-pos militer. Beberapa ruas akses ke Bandara Ben Gurion tetap ditutup. Kamera televisi memperlihatkan gambaran memilukan. Buruh pekerja mengenakan rompi pelindung sedang membersihkan pecahan kaca, menggulung kabel-kabel listrik yang hangus terbakar, dan memindahkan puing-puing dari jalur penerbangan. Namun suasana yang lebih berat terasa di ruang-ruang rapat keamanan nasional Israel. Disinilah strategi digodok. Para jenderal, diplomat, dan penasihat pertahanan duduk mengelilingi meja panjang, memperdebatkan satu pertanyaan yang tak sederhana. Bagaimana cara balas dendam dengan serangan setimpal? Itu akan memicu perang terbuka dengan Iran, mungkin juga menarik negara-negara lain ikut masuk ke konflik. Tapi tidak merespons pun akan dianggap sebagai kelemahan. Harga diri nasional, tekanan politik dalam negeri, serta pandangan dunia, semuanya kini jadi taruhan. Sementara itu di Teheran, suasana tampak kontras. Di beberapa jalan utama, spanduk-spanduk besar terpampang menampilkan wajah para komandan Garda Revolusi yang gugur dalam serangan udara sebelumnya. Di bawahnya tertulis satu kalimat singkat dalam bahasa Persia, darah mereka dibalas dengan kehormatan. Tanpa harus mengakui secara resmi, Iran seolah menunjukkan bahwa mereka siap membuka babak baru dalam hubungan internasional. Diplomasi yang digerakkan oleh kekuatan, bukan hanya kata-kata. Media Iran tidak terlalu banyak bersuara. Mereka hanya menyiarkan tayangan ulangan parade militer, peluncuran rudal dari gurun-gurun terpencil, dan pidato-pidato lama dari Ayatollah yang menekankan bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Namun tidak semua pihak menyambut serangan itu dengan tepuk tangan. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyuarakan keprihatinan serius. Mereka tidak ingin wilayah mereka menjadi ladang perang berikutnya. Mereka tahu, jika Israel memilih membalas, banyak jalur udara, jalur perdagangan, dan bahkan proyek-proyek besar yang bisa terdampak langsung. Eropa pun gelisah. Prancis dan Jerman memanggil duta besar masing-masing. Inggris mengirimkan tim pengamat ke Amman dan Siprus, 2 titik penting yang kini menjadi pangkalan darurat bagi penerbangan sipil dari dan menuju wilayah konflik. Bahkan Turki, yang selama ini memiliki hubungan naik turun dengan kedua negara, mengeluarkan pernyataan diplomatik yang menekankan pentingnya deeskalasi sebelum
dunia benar-benar jatuh ke jurang tak dikenal. Pagi hari ke-6, sebuah laporan eksklusif dari kantor berita Eropa menyebutkan bahwa Iran telah menggunakan drone pengintai jauh sebelum serangan rudal diluncurkan. Drone tersebut, menurut sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, terbang rendah di malam hari dan mengumpulkan koordinat serta pola pergerakan di sekitar Bandara Ben Gurion selama 2 pekan. Jika benar, ini adalah bukti bahwa serangan kemarin bukan reaksi emosional, tetapi operasi yang sangat terencana. Dalam dunia militer, ini disebut precision deterrence, pencegahan dengan presisi. Israel pun tidak tinggal diam. Sore itu, Perdana Menteri Israel menggelar konferensi pers. Dengan wajah tegas dan nada dingin, ia mengatakan, "Kami telah diserang secara brutal. Tapi kami bukan bangsa yang mudah digoyahkan. Kami akan membalas dengan waktu dan cara yang kami pilih sendiri. Tak ada tanggal. Tak ada sasaran diumumkan. Tapi semua orang tahu, balasan sedang disiapkan." Para analis mengingatkan bahwa Israel memiliki jejak panjang dalam melakukan covert operation, serangan rahasia dengan sasaran militer atau ilmuwan strategis. Mereka tidak perlu menyatakan perang untuk melumpuhkan target penting. Hari ke-7, atmosfer global berubah. Harga minyak melonjak. Indeks saham di Asia terguncang. Penerbangan ke Timur Tengah dikurangi drastis. Sebagian negara bahkan mulai mengevakuasi warganya dari Tel Aviv dan Sek.